Santapan Harian Sabtu 25 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kasih-Mu nyata bagi kami, kasih-Mu nyata di dalam firman-Mu. Mampukanlah kami ya Kristus untuk merenungkan kasih di dalam firman-Mu, terlebih lagi ketika kami akan mewartakan kasih-Mu di dalam kehidupan kami ini. Di dalam Kristus Yesus, Sang Sumber Kasih, kami berdoa. Amin. Amos 3 ayat 1-8. Dengarlah firman ini yang diucapkan Tuhan tentang kamu, hai orang Israel, tentang segenap kaum yang telah kutuntun keluar dari tanah Mesir. Bunyinya, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Mengaumkah seekor singa di hutan apabila tidak mendapat mangsa? Bersuarakah singa muda dari sarangnya jika belum menangkap apa-apa? Jatuhkah seekor burung ke dalam perangkap di tanah apabila tidak ada jerat terhadapnya? Membingkaskah perangkap dari tanah jika tidak ditangkapnya sesuatu? Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Singa telah mengaum, siapakah yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman, siapakah yang tidak bernubuat? Sahabat Santapan Harian, kebanyakan manusia tidak siap menerima konsep keadilan Allah. Kita lebih menyukai Allah mengasihi daripada Allah menghukum. Padahal keadilan dan penghukuman Allah tidak dapat dipisahkan dari kasih-Nya. Untuk memulai nubuat penghukuman Tuhan atas Israel, Amos mengingatkan mereka tentang kedudukan Israel yang istimewa di mata Allah. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Dari semua bangsa Tuhan memilih Israel. Namun berulang kali bangsa ini menyakiti hatinya. Mereka melanggar janji dengan tidak lagi berjalan bersama Allah. Mereka layak dihukum. Tetapi sebelum menjatuhkan hukuman, Tuhan memastikan bahwa mereka menyadari kesalahannya. Mereka harus merenung atas perumpamaan-perumpamaan yang diberikan. Ada satu kesamaan di dalam perumpamaan-perumpamaan tersebut, yaitu semuanya mengandung hubungan sebab akibat. Tidak ada yang acak. Jika hal yang sepele saja tidak terjadi secara acak, terlebih lagi keputusan dan tindakan Tuhan. Mustahil terjadi malapetaka jika Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan berkuasa mendatangkan malapetaka atas Israel karena dosa-dosa mereka. Pada waktunya,
Ia berhak menghukum mereka. Namun, Allah terlebih dahulu memberi peringatan kepada umat-Nya. Tujuannya adalah agar umat-Nya dapat menyadari akan dosa mereka, lalu berbalik dari dosa itu kepada Allah. Dalam penghukuman-Nya, Allah tetap menunjukkan belas kasih. Tidak seorang pun dari kita berharap mencicipi hukuman Allah. Karena itu, kita berjuang setiap waktu untuk tidak berdosa, baik sengaja maupun tidak. Akan tetapi terkadang kita masih lengah dan lalai. Pada zaman sekarang, tidak ada lagi nabi yang akan memperingatkan orang-orang percaya. Namun, kita memiliki Alkitab sebagai firman Allah dan Roh Kudus yang tidak hanya memberi peringatan, tetapi juga menyediakan kekuatan agar kita menghindari dosa. Mari kita belajar peka mendengarkan suaranya yang menegur kita. Ia akan memimpin kita kembali kepada Allah melalui karyanya, keadilan, dan kasih Allah dinyatakan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami memiliki kepekaan akan suara-Mu, sebab kami percaya suara-Mu akan menuntun kami untuk mengalami segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami, untuk lebih bertindak adil dan mengasihi sesama. Terima kasih ya Kristus. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.